Allah SWT, kita mendapatkan ujian dari Allah, yaitu ujian tahunan. Ujian tahunan. Seperti ujian, ya, anak sekolah ada ujian mid semester, ada ujian harian, ada ujian ini adalah ujian kelulusan, yaitu tahunan. Di mana berkurban, Allah memberikan hari berkurban berbeda dengan infak. Hari berkurban berbeda dengan zakat. Hari berkurban berbeda dengan wakaf. Kurban spesial, ya, harinya khusus, hewannya khusus, dan juga pahalanya juga khusus. Masya Allah, luar biasa. Maka Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allah menjelaskan, ya, nafkahkanlah harta kamu di jalan Allah. Jangan jatuhkan diri kamu dalam kebinasaan. Berbuat baiklah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, kalau kita berkurban, itu berbeda dengan infak. Ya, berkurban tahun ini juga Allah balas. Dan juga kalau kita tidak berkurban, kita mampu berkurban, ya, maka tahun ini juga kita akan mendapatkan celaka. Ya, ini ancaman dari Allah. Maka Allah jelaskan di suratnya 22 ayatnya 34. Disyariatkan kepada seluruh umat untuk berkurban. Ini seluruh umat, ya. Jadi yang merasa umat dia berkurban, ya. Nah, berkurban kita arahkan satu umat satu. Tapi di hadis yang juga menjelaskan kalau kita belum mampu, cukup satu keluarga satu. Keluarga satu. Ya. Dan juga kemana kita memberikan kurban ini? Kurban ini dibagikan, pertama kita harus memakannya. Allah katakan makanlah sebagian itu. Ya. Yang kedua, kepada orang yang merasa cukup. Siapa orang merasa cukup? Orang yang kaya tapi tidak berkurban. Itu adalah orang yang merasa cukup. Maka kita berikan hadiah kepadanya agar dia sadar bahwasanya pentingnya berkurban. Ya. Yang ketiga, pada siapa? Orang miskin. Ya. Yang keempat adalah kepada orang yang meminta-minta. Ya. Maka berkurban rumusnya itu terjadi. Dimanapun kita berkurban, pasti akan datang orang yang meminta-minta. Secara otomatis itu. Ya, pasti datang orang yang meminta-minta. Ya. Jadi kita sembunyi pun berkurban, nanti Allah akan gerakkan orang-orang yang meminta-minta. Masya Allah, luar biasa ini. Ini akan terjadi. Maksudnya orang minta itu pasti akan datang. Jadi jangan kita tolak. Karena orang minta-minta itu sudah ada rumusnya dan sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya. Dan juga Allah menjelaskan, sesungguhnya daging kurban dan darahnya itu tidak nyampai kepada Allah. Ya, yang nyampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Jadi yang nyampai itu hanya ketakwaan kita. Bukan berarti orang mengatakan kurban itu nanti kendaraan kita di surga. Maksudnya kendaraan itu bukan kita tunggangin, tapi ketakwaan kita itu pada Allah SWT, sehingga Allah akan menyelamatkan kita. Ya, kita terhindar daripada api neraka. Masya Allah, luar biasa. Ya, berkah selalu para pendengar sekalian, ya. Insya Allah berkahi, kelak kita berjumpa di surganya Allah SWT. Ya, kita kembali ke studio lagi. Baik, silakan pendengar untuk yang mau langsung bertanya kepada Ustadz Imron ya di 0711 3699977
Bisa ke WhatsApp 0821 79279090 atau bisa ke aplikasi RRI Digital. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tata Idin. Sama siapa di mana, Pak? Pak Zakaria di Kenten. Pak Zakaria, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Zakaria. Semoga sehat selalu Ustadz ya. Amin. Ustadz mau nanya gini Ustadz ya. Ini ada fenomena yang sering terjadi Ustadz ya. Ada orang yang bukan non muslim Ustadz. Dia mungkin berkorban dengan sapi atau dengan kambing pada satu masjid. Kemudian ada sebagian pendapat itu nggak boleh katanya diterima kayak gitu karena dia bukan muslim. Nah, menurut Ustadz seperti apa penjelasannya? Yang kedua Ustadz ya. Yang kedua ini di luar tema Ustadz ya. Ustadz kan saya suka menjelaskan masalah orang-orang yang memilah-milah dalam Al-Quran itu akan memperoleh ayat. Itu di Quran di surat apa Ustadz ya ayatnya Ustadz? Pencerahannya Ustadz ya. Terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, orang Muslim boleh tidak dia berkurban? Ingat ya, bahwasanya berkurban ini, bukan ini. Ini ada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Ibrahim alaihissalam. Ya. Di mana Ibrahim, di bawah Nabi Ibrahim ada agama apa lagi ya? Agama termasuk ada agama Kristen ya, dari pengikut Nabi Isa. Ya. Nabi Isa. Ya. Ya Nabi Isa. Ada juga pengikut Nabi siapa lagi? Ya. Dan Taurat. Nah ini ya bahwasanya berkurban ini juga ada kisah Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim berarti agama selain dari Islam itu juga ada perintah mereka itu ya mereka untuk berkurban. Mereka untuk juga perintah untuk berkurban. Nah sekarang pertanyaannya boleh tidak kita terima? Ya. Tapi di sini bahwasanya Allah jelaskan orang-orang yang berkurban itu kan ada lagi ayatnya kita kalau kita Islam di surat 9 ayat 53 sesungguhnya infak kamu itu tidak aku terima ya kalau kamu itu orang fasik. Jadi bahwasanya kalau dia tidak menyembah Allah, kalau dia menyembah Allah itu tidak diterima. Nah sekarang pertanyaannya boleh tidak kita terima? Ya boleh saja kita terima. Ya dia berkurban kok, dia berbuat kebaikan. Masalah urusan terima dan tidak terima itu adalah urusan Allah. Itu urusan Allah ya. Itu urusan Allah bahwasanya terima tidak terima itu ada urusan Allah. Yang kedua orang-orang yang memilah-milah Al-Quran, saya jadi lupa ya. Dua berapa ya? Nanti chatting aja Pak. Saya ini agak ngeblank sedikit nih. Ya, agak ngeblank sedikit ya. Saya tidak boleh memilah-milah Al-Quran ya. Ada di surat 22 atau berapa lupa. Insya Allah berkah. Nanti chatting aja. Baik, lanjut lagi silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama siapa di mana? Sama Mbak Siti Aisyah dari Palembang, Talang Kelapa. Siti Aisyah di Talang Kelapa, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Ini dari saya Pak Ustadz ya. Masalah korban. Ya. Kita berkorban, tapi mereka itu kita dikasih. Bagaimana itu kita terima atau tidak itu? Gimana? Kan kita berkorban. Tapi selesai dia motong sapi kita dibagikan kita juga. Oh iya. Ya. Nah itu boleh atau tidak? Nah itu keduanya saya kan ada adik pungut. Nah terus saya masukkan itu boleh atau tidak itu Pak Ustadz itu. Adik apa? Adik pungut. Maksudnya gimana adik pungut tuh? Dia dari kecil diambil adik gitu angkat kan? Gitu ya? Ya diangkat. Ya. Nah, jadi pada itu dimasukkan dia korban. Oke. Ya itu aja Pak Ustadz. Saya minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korbannya tersendiri pun bukan dia? Korbannya sendiri apa gabung? Ini kebo. Oh jadi rame-rame ya?
Iya. Oh, tapi dia Oke. ada seorang sendiri. Ya. Oke. Iya, adik angkat bukan adik tiri. Ya. Adik Ya. pungut. Ya. Ya, Ya. itu aja ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. terima Baik. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allah menjelaskan, setelah kamu potong daging kurban itu, maka makanlah sebagian. Maka orang yang berkurban itu dikembalikan sedikit untuk dia, agar dia makan. Ya, itu ada dalilnya. Ada dalilnya, dikembalikan agar dia bisa memakan. Ya, memang ada dalil, boleh ibu dimakan. Yang kedua, adik angkat, saya masukkan juga. Ya, boleh kita kurbani juga dia. Ya, kalau dia adik angkat, dia tersendiri. Berbeda dengan keluarga. Kalau keluarga tadi, kembali ke hadis ya. Kalau kita belum mampu satu orang satu, boleh satu rumah itu satu kurban. Ya, tapi adik angkat tidak termasuk di satu rumah itu. Maka dia kalau misalkan potong rame-rame bertujuh, bunda ngambil 2 sona, satu untuk bunda, satunya untuk adik angkatnya. Tapi kalau anak dan istri boleh coba satu saja, satu sona saja. Ya, karena itu kembali ke hadis, kalau kita belum mampu ya boleh satu, tapi kalau kita mampu satu-satu, insya Allah berkah. Lanjut lagi silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana Pak? Dian di jalan. Pak Dian di jalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, ini mau nanya soal kurban ini sesuai tema ya Pak Ustaz ya. Apa? Itu bagaimana kalau kita kurban tapi sedikit memaksa? Misalnya kita berhutang di bank misalnya, atau menggadaikan surat-surat kendaraan karena untuk pengen berkurban. Nah, itu kan timbulnya jadi berhutang lah gitu kan. Ya. Nah, itu bagaimana hukumnya dengan kurban kita? Yang kedua, Ya. itu saya pernah lihat kurban di salah satu masjid. Itu di saat motong itu kan dibacain doa, terus bacain nama-nama yang kurban atas hewan itu. Nah, di salah satu masjid sebelahnya lagi itu nggak baca-baca siapa yang kurban, pokoknya ambil misalnya kambing yang ada untuk kurban di masjid itu langsung dipotong, terus ada sapi dibalingin, baca doa nyembelih langsung dipotong. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Kalau yang saya lihat di masjid-masjid biasanya kan dibacain Fulan bin Fulan, ini kurban bin Fulan gitu loh. Iya. Nah, makasih Pak Ustadz, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ya, 2 pertanyaan. Pertama, bahwasanya boleh nggak kita mengutang duit berkurban? Ya, boleh. Karena ada dalil. Dalilnya Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera kamu mohon ampun dari Tuhan kamu untuk mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang kami siapkan bagi orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis syara'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang berimpak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Lapang dia berimpak, sempit dia berimpak. Di ayat lain Allah menjelaskan, ya, impaklah harta kamu itu baik terpaksa maupun sukarela. Ya, yang ketiga, surat 65 ayat 7, pada saat kamu sempit, impakan yang ada. Nah, gitu. Nah, di sini kita berkurbannya tahunan. Kalau kita impak biasa bisa kita tunda ya. Udah nunggu ada uang ini aja, ya. Nah, bisa kita tunda. Tapi ini tahunan. Kalau kita tidak berkurban rugi sangat. Karena kurban itu jadwalnya ditentukan khusus. Hewannya khusus. Pembagiannya khusus. Ceritanya khusus. Maka hadiahnya juga khusus.
Nah, maka rugi sekali orang tidak berkurban. Berusaha berkurban, buktikan kita lagi sempit, kita berkurban, dan buktikan tahun ini juga akan mendapatkan balasan dari Allah. Itu luar biasa. Insya Allah berkah selalu. Pertanyaan kedua, Ustaz? Yang kedua tadi, ya. Yang kedua, nama itu harus disebutkan. Maka pada saat kapan nama kita disatukan dengan Allah pada saat kurban. Misalkan nama Eko, Bismillahirrahmanirrahim, Eko bin Pulan. Jadi nama kita boleh disatukan pada saat kurban. Di hari lain tidak boleh. Misalkan kita mau Allahu Akbar, Eko, tidak boleh. Ya, misalkan anak lahir, Allahu Akbar lahir, ini tidak boleh. Ya, yang boleh disatukan pada saat kita memotong hari kurban. Bismillahi Allahu Akbar Eko bin Pulan. Masya Allah, ini luar biasa ya. Maka sistemnya juga sangat khusus. Ibadah ini ibadah khusus, akan mendapatkan hasil khusus. Insya Allah berkah selalu. Baik, kita lanjut lagi. Pendengar silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama siapa di mana? Pak Ujang Wijawi. Pak Ujang di Cijawi, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah korban itu ada yang mengatakan kalau sudah meninggal dunia tidak wajib lagi berkorban, kecuali dia masa hidupnya dia ada pesan kalau meninggal minta korban kan. Itu bagaimana Pak Ustaz? Memang apa ada niat model itu? Tolong pencerahannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang. Silakan Ustaz. Ya, nanti Bapak buka suratnya Ibrahim ayat 31. Ya, katakanlah pada orang yang telah beriman, katakan harta kamu itu sebelum datang kematian kamu. Sebelum datang hari kiamat itu kematian. Nah, nanti dibaca lagi surat 63, ayatnya 9. Pada saat orang mau mati, dia minta waktu, ya Tuhanku beri aku waktu sebentar agar aku bisa bersedekah. Ya, agar termasuk berkurban juga ya, berkurban juga. Nah, bahwasanya kalau orang yang sudah meninggal, tidak ada kewajiban berkurban lagi. Tidak ada wajib sholat. Maka di situ bahwasanya inna a'toina kal kausar. Bahwasanya sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu, laksanakanlah sholat dan berkurbanlah. Ini pasangan dia nih. Karena sholat itu ada pasangannya. Sholat pasangan infak, sholat pasangan sedekah, sholat pasangan berbuat kebaikan, sholat pasangan zakat, sholat pasangan kurban. Sholat saja enggak lagi. Ya, jadi juga kurban tidak ada lagi. Kecuali ada pesan amanah. Amanah dari orang, dia belum meninggal, saya nggak enak badan, nanti kalau saya meninggal dikurbani. Nah, itu boleh. Nah, untuk orang tua, katanya korban untuk almarhum orang tua saya. Itu sudah terputus. Itu berubah menjadi sedekah kita. Karena kurban itu hanya untuk orang yang hidup. Ya, tapi biasanya kita, maaf Pak ya, ini kita banyak kan kadang-kadang di kampung belum mengenal dia itu dengan agama, dengan dalam ya. Dia itu berkurban kalau sudah meninggal. Kalau meninggal dikurbanin. Sementara yang hidup nggak berkurban. Tapi sekarang alhamdulillah ya mereka banyak ngerti ya. Kalau jabat-jabat dulu berkurban itu udah meninggal gitu. Nah, sekarang udah banyak yang ngerti berkurban itu untuk orang yang hidup. Insya Allah berkah. Baik, kita lanjut lagi pendengar. Halo, Assalamualaikum. Terputus. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk ke Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Baik. Dari Pak Romli di Sembawa. Pak Romli nanya, bagaimana kalau kita berkurban, beli sapinya berhutang dan kemungkinan lama baru bayar? Karena tidak mampu, tapi karena ingin dikatakan mampu berhutang. Ini sama kayak yang tadi ya Ustadz ya. Tapi ini bayarnya berarti kayak tempo gitu ya Ustadz ya. Habis sebelum dan sesudah kurban gitu dilunasin. Gimana tuh Ustadz? Ya,
Maka Allah katakan, berinfaklah kamu tuh sesuai dengan kemampuan kamu. Ya kalau kita mampu membayarnya, ya silakan saja. Ya silakan saja kalau kita mampu membayarnya. Ya misalkan ini kita mau panen nih, ya panen, ya 2 bulan lagi kita belum ada uang nih, ya belum ada uang, belum lagi panen. Ya enggak apa-apa kita ngutang dulu. Enggak apa-apa kita perang dulu. Karena kita tahu bahwasanya entar lagi panen. Ya, lagi panen enggak apa-apa. Insya Allah berkah. Oke, berarti asal dua-duanya itu tidak ada keterpaksaan gitu akadnya gitu ya Ustadz ya. Pembeli Iya, sama benar. penjual gitu ya Ustadz ya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu. Lanjut lagi, silakan, ini ada Bu Sri di Sukojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ada nggak bacaan atau doa supaya perbuatan kita itu selalu ada nggak bacaan atau doa atau perbuatan agar kita selalu bisa berkurban setiap tahun? Terus terang nih Ustadz ya, sudah tahun ini kami tidak berkurban karena uangnya dipakai untuk kebutuhan pendidikan anak, tapi ketika disembelih kurban terus terang kami sedih hanya bisa bersedekah minum dan kue untuk orang yang berkurban. Gimana tuh Ustadz? Gimana tadi? Ada nggak sih kayak amalan atau bacaan doa supaya tiap tahunnya kita itu bisa terus berkurban gitu Ustadz? Oh itu ya. Amalannya apa? Agar kita selalu berkurban. Pertama, rezeki itu dari kemuliaan. Yang kedua, ya, maka pertama yang kita lakukan secara spiritual, emosional, dan sosial. Secara spiritual, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, cukupi kehidupanku. Nah, dalam berdoa, kita harus spesifik. Ya Allah, berikan kesempatan aku tahun ini bisa berkurban sapi, ya Allah. Beri kesempatan, ya Allah, gitu. Secara spiritual. Secara emosional, ya perkataan yang baik. Kita jangan mengklaim, jangan mengekat rezeki kita. Aduh, ini nggak mau kurban lagi, tapi uangnya nggak ada. Jangan bilang gitu. Gua ini berkurban, ya Allah permudahkan aku berkurban. Yang ketiga, kemuliaan. Rezeki itu seberapanya dari kemuliaan. Semakin banyak kita memuliakan orang, semakin banyak rezeki kita. Jadi kemuliaan itu jangan disia-siakan. Ada orang kita bisa berbuat baik, berbuat kebaikan. Ya lakukan kebaikan itu. Karena rezeki kita dari kemuliaan kita. Masya Allah, ini luar biasa. Ya insya Allah berkah. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari Ibu Hayati di Muara Telang. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya, ada orang hendak berkurban ya, tapi hutangnya masih banyak, gimana itu Ustadz? Ada orang mau berkurban, hutangnya masih banyak. Iya. Hutang tetap dibayar, kurban juga kita berkurban. Insya Allah cukupi dan Allah lunasi hutangnya. Oke, baiklah. Lanjut lagi, ini dari Pak Wadi di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustadz, apa saja larangan dan kapan waktunya orang tidak boleh potong kuku dan lain-lain ya ketika berkurban? Ya, nah sebenarnya gini, ini tag kontak ya. Di konteksnya itu tidak boleh motong kuku itu pada saat orang mau berhaji. Sebelum berkurban itu. Ya, kita tidak haji. Kita lagi biasa. Nah, bahwasanya ada yang mengatakan tidak boleh potong kuku. Ya boleh-boleh saja. Karena kita bukan haji. Kan berbeda urusannya. Namun, ada lagi mengatakan sunnahnya tidak boleh potong kuku. Tidak boleh potong jenggot. Saya sendiri saya potong nih, saya bawa godek saya. Karena godek saya sedikit. Jadi setiap hari saya nyukur. Karena bukan lagi berhaji gitu. Maka di hadis itu ada teks, ada konteks, ada kontekstual. Ada kontekstual. Nanti ini diperjelas lagi mana hadisnya, ya, diperdalam lagi gitu. Jangan hanya teksnya saja, konteksnya apa, kontekstualnya apa. Insya Allah berkah. Baik. Silakan lanjut lagi pendengar untuk telepon. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus, dicoba lagi pendengar, silakan. Halo, assalamualaikum. Pak, suaranya Pak nggak ada Pak. Halo.
Boleh dicoba lagi nih pendengar ya di line telepon 0711369977 atau mungkin bagi Anda yang kesulitan telepon bisa WhatsApp saja di 082179279090. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam, Bu Kusmini silakan. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ini ada orang kaya mobilnya aja 2 di Pulau Rimo ini Pak Ustadz, tapi dia belum kurban Pak Ustadz. Kalau dibilangi sama anak-anaknya, katanya ngamal itu sama aja kurban Pak Ustadz. Apa benar Pak Ustadz? Nah itu aja Pak Ustadz, Mbak Tata. Apa ngamal? Amal sama dengan berkurban gitu Ustadz. Oh. Ya, silakan Ustadz. Ya. Itu bahwasanya berkurban, amal, ibadah, kita sholat itu berbeda. Itu pasangan, dia berpasangan. Maka terjadi Bunda dulu belum punya pasangan, tidak punya anak ya. Setelah pada pasangan ada anak ya. Nah, pun kita beribadah itu ada pasangannya. Pasangannya apa? Pertama, Allah jelaskan, wa aqimis shalah wa atus zakat. Laksanakanlah sholat dan berzakat. Ada lagi laksanakan sholat dan sabar. Pasangan sholat itu. Ada lagi laksanakan sholat, kapan berkurban. Ya, kurban. Jadi pasangannya itu. Laksanakan sholat, berbuat kebaikan. Nah, kalau tidak ada pasangannya, tidak bisa menghasilkan hasil. Ya, mobilnya 2, ya, mungkin dia berkurban di tempat lain gitu aja. Kita positif aja gitu ya. Yang kedua, karena dia belum tahu aturan agama yang sebenarnya. Ya. Dan nanti dia setiap tahun biasanya celaka itu. Masuk rumah sakit, agak tabrak, mobilnya nabrak, mobilnya apa, dia harus keluar sama seperti kurban itu. Karena dipaksa oleh Allah. Ya. Insya Allah berkah kita doakan agar dia mendapat hidayah dan petunjuk. Lanjut lagi silakan pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, ada tambahan pertanyaan ya boleh ya? Silakan Pak. Ya, Pak Imron, Ustaz Imron. Suaranya Pak, agak kuatkan dikit Pak Zakaria. Pak, ini di surat Al-Fajr itu Ustaz ya. Di surat Al-Fajr itu kan artinya kira-kira demi malam yang ke-10, demi malam yang genap dan ganjil. Nah, apakah itu termasuk salah satu daripada penjelasan masalah soal bulan Dzulhijjah dalam hal kita beramal Ustaz dari hari pertama sampai hari ke-9 Arafah itu Ustaz, yang di surah Al-Fajr itu Pak. Mohon pencerahannya Ustaz, ayat yang 1 kedua itu, malam yang 10 ganjil dan genap itu. Oke, silakan Ustaz. Allah dijelaskan juga, Allah menyatakan ganjil dan genap. Jadi ganjil, genap itu sama saja. Karena ada lagi ayat menjelaskan, oh ini malam ini gitu. Bahwasanya Allah jelaskan demi malam yang genap dan demi malam yang ganjil. Di malam itu apabila berlaku, adakah demikian itu terdapat sumpah yang diterima. Dari soal Fajar ini, genap ganjil sama saja. Ya, maka tadi yang Pak Zakaria tanyakan tadi, memilah-milah tadi surat 2290. Ya, kita tidak boleh juga memilah, oh ini malam ini begini, ini malam begini. Tidak ada. Allah katakan malam ganjil, Allah ciptakan. Ya, sama saja. Ya, yang penting kita ibadah saja. Kita tidak usah, oh ini malam ini, oh namanya. Sama seperti Lailatul Qadar itu katanya harus ganjil. Tidak. Maka Allah jelaskan di ayat lain, malam genap dan ganjil itu milik Allah semua. Insya Allah berkah. Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, ini ada Pak Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Kata-kata kurban atau kurban itu ada kaitannya dengan ibadah penyembelihan sapi atau kambing ya. Dan juga korban kecelakaan kapal laut karam, kapal pesawat udara jatuh dan lain-lain. Pertanyaannya, ada relevansinya nggak dari kata-kata kurban tersebut? Silakan Ustaz. Gimana Bunda?
Kata-kata kurban atau kurban itu kan kaitannya dengan ibadah penyembelihan sapi atau kambing. Ya. Nah, kalau kurban kecelakaan, kapal laut karam, kapal pesawat udara jatuh, dan masih banyak lagi, sebenarnya kalau misalnya kurban ini dengan kurban yang hewan tadi ya, ada relevansinya nggak Ustadz dari kata-kata kurban tersebut? Iya. Di bawah simbol kurban, maka Allah jelaskan bahwasanya pertama Allah punya perintah dulu. Perintahnya apa nih? Kita lihat dari Inna A'tayna di surat Inna A'tayna Kal-Kautsar. Bahwasanya Allah jelaskan, sesungguhnya kami telah berikan nikmat yang banyak kepada kamu. Laksanakanlah sholat, karena Tuhan berkurbanlah. Berkurban tuh, berkurban, ya. Berkurban. Ada kata berkurban, kita memberikan kurban, mengeluarkan harta kita. Kalau kurban kecelakaan itu kebinasaan. Ya kan korban, itu korban kecelakaan ya. Berbeda dengan berkurban. Kalau itu ada kata berkurban, berkurban, ada lagi dan kurban. Ya. Ada lepas itu tidak ada. Tidak ada berkurban kita memberikan. Ya. Kalau kurban berbeda lagi gitu. Kita korban kecelakaan, ya. Kurban kecelakaan. Kalau berkurban itu dia baku bahwasanya kita berkorban karena Allah. Kalau kurban itu digantung pada konteksnya. Kurbannya apa? Kurban kecelakaan, kurban apa lagi, itu tergantung pada konteksnya. Insya Allah kalau itu berbeda Pak, insya Allah berbeda. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Kita lanjut lagi, pendengar silakan. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tata. Sama Pak Abu Bakar ya? Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Imran. Waalaikumsalam Pak Abu. Ya. Begini Ustaz, jadi kami itu mohon penjelasan tentang umur daripada hewan yang tergolong korban itu Ustaz. Ya itu saja, semua penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Ustaz, umur hewan untuk dikurbankan ya Ustaz ya, silakan. Oh iya, umur hewan yang dikurbankan. Ya. Bosnya minimal umur beda itu tergantung. Ya, kalau domba itu 1 tahun. Kalau onta itu kan 5 tahun. Kalau sapi itu 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi kenapa dia berbeda umur? Karena perkembangannya berbeda. Ya, kalau domba itu juga umur 1 tahun itu bisa. Kalau onta 5 tahun. Kalau sapi itu 2 tahun Pak, insya Allah berkah. Baik, lanjut lagi pendengar silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Bapak siapa di mana Pak? Rusli Banyasin. Pak Rusli Banyasin, silakan Pak. Ini yang akan saya tanyakan, insya Allah tahun ini Pak kita mau naik haji. Yang akan saya tanyakan, korban itu boleh tak setelah kita pulang? Itu aja Pak. Ya. Gimana Pak? Gimana? Kan beliau ini mau naik haji Ustadz ya. Boleh nggak kurbannya itu setelah pulang gitu Ustadz? Pulangnya kapan? Biasanya kalau misalnya pulang haji tuh kelar Idul Adha, Lebaran haji ya Ustadz ya? Iya. Jadi kurban itu ada waktunya. Ada habis waktu. Jadi takutnya bukan waktu. kurban. Jadi kurban itu ada waktunya, hari pertama, kedua, gitu, ketiga. Pak. Jadi dianjurkan jemaah haji itu harus berkurbanlah di lokasi itu. Sudah bayarnya nanti biar nanti yang aturnya orang sana, panitia sana. Nanti takut terlambat ya, kalau misalkan pulangnya hari ke-5 gimana? Udah habis waktunya. Ya. Oke, Insya Allah karena udah diatur waktunya. Oke, baiklah kalau begitu.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana, Pak? Bang Nafi Oganilir. Silakan Bang Nafi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, Bang Nafi, apa kabar? Alhamdulillah. Pertanyaannya Pak Ustaz ya, soal berkurban ya. Perbedaan berkurban dengan uang sendiri, terus ada yang pemberian orang lain. Nah, perbedaannya gimana Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Pemberian orang lain tuh maksudnya gimana ya? Tuh. Halo, Bang Nafi, pemberian orang lain yang seperti apa maksudnya? Orang lain yang memberikan kita kurban. Oh, atas nama kita gitu ya? Ya, okay. Dengan uang kita sendiri. Perbedaannya gimana Pak Ustadz ya? Oke. Segitu saja, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Bang Nafi beli daging kurban dari uang dompetnya 5 juta sekian. Lantas ada saudaranya bilang, Bang Nafi ini kurban untuk Anda. Berarti yang kurban itu memberikan infak atau sedekah buat Anda dan Anda berkurban. Sama saja. Ya. Karena saya kasih nih, Bang Nafi ini uang 5 juta, kurban dulu ya. Nah udah. Uang itu Bang Nafi terima, lantas Bang Nafi kurbankan. Ya sama saja Bang Nafi, insya Allah berkah. Baik, semua pertanyaan WhatsApp dan telepon sudah kita jawab semua ya Ustadz ya. Dan kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Sebelum diakhiri Ustadz, apa yang mau disampaikan kembali terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Kurban. Masya Allah para pendengar sekalian, ini kurban adalah ibadah tahunan, panen tahunan, dan Allah juga akan membalasnya ini tanpa perhitungan. Kalau kita tidak ikut yang tahunan ini, kapan kita mau ikut lagi? Karena kurban berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, maka laksanakanlah kurban itu karena Tuhanmu. Insya Allah berkah selalu. Allah memberikan rezeki pada kita semua, sehingga kita bisa kurban semua, bukan penerima daging kurban. Ya, Masya Allah luar biasa. Saya Imron Taslim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Sehat selalu ya Ustadz ya. Ya, terima kasih. Ya, salam untuk adik-adik yang ada di sana juga Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ya untuk di Bahasan Religi di Mutiara Pagi bersama Ustadz Dr. Imron Taslim, SP, SPD, MSI, MPD mengenai pentingnya berkurban. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.